Rizky, anak laki-laki berusia 12 tahun, menjadi tulang punggung keluarga sejak ayahnya meninggal. Beban di pundaknya sangat berat. Ia harus mencari uang untuk biaya pengobatan ibu dan kebutuhan adik-adiknya. Rizky bermimpi dapat membuka lapak di sudut jalan untuk menjajakan kuenya. Apakah Rizky dapat bertahan? Apakah dia bisa melanjutkan sekolahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita mulai kisah ini, mari kita awali dengan mengirimkan solawat kepada Nabi Muhammad. Semoga hidup kita selalu diberkahi dan dijauhkan dari kesusahan. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, karena di channel ini kita akan terus berbagi cerita yang menyejukkan hati dan menginspirasi hidup. Tulis juga, Allahumma sholli ala Muhammad, di kolom komentar. Biar video ini makin penuh berkah dan jadi ladang pahala untuk kita semua. Amin. Rizky, anak laki-laki berusia 12 tahun, menatap keluar jendela rumah kecilnya dengan mata penuh harap dan kekhawatiran. Rumah itu berdinding papan lapuk. Atap sengnya berderit saat angin malam menyelinap masuk. Di dalamnya, terdapat keluarga kecil yang berjuang melawan kerasnya kehidupan. Ibu yang sedang sakit, dua adik kecil yang masih bergantung padanya, dan dirinya sendiri yang memikul tanggung jawab besar di usia yang masih muda. Sejak ayah mereka meninggal dunia beberapa tahun lalu, beban keluarga jatuh sepenuhnya pada Rizky dan ibunya, Bu Ningsih. Bu Ningsih yang dulu penuh semangat kini hanya terbaring lemah di ranjang. Suaranya pelan dan wajahnya sering menampakkan rasa sakit yang dalam. Meskipun tubuhnya ringkih, cinta dan perhatian ibu pada anak-anaknya tak pernah luntur. Ia selalu berusaha tersenyum dan memberi semangat pada Rizky, meski keadaan membuat mereka kerap dihimpit rasa putus asa. Pagi itu, meski tubuhnya masih terasa lemas, Bu Ningsih berusaha bangkit dan memeluk Rizky dengan erat. Pelukan itu sehangat sinar matahari pagi, menyalakan kembali semangat Rizky yang sempat padam. "Nak, ibu percaya kamu bisa jalani semua ini. Jangan pernah menyerah ya," bisik ibu dengan suara parau. Kata-kata itu menjadi penguat hati Rizky untuk menghadapi hari-hari yang penuh tantangan. Rizky tahu bahwa untuk menjaga keluarga tetap bertahan, ia harus melanjutkan sekolah meski tidak mudah. Sekolah baginya bukan hanya tempat belajar, tetapi juga harapan agar suatu hari nanti bisa mengubah nasib mereka. Namun, beban di pundaknya sangat berat. Ia harus mencari uang untuk biaya pengobatan ibu dan kebutuhan adik-adiknya, sementara waktu dan tenaga terbatas. Ketika matahari mulai meninggi, Rizky mengenakan seragam seadanya, mengambil tas yang sudah usang, lalu melangkah keluar rumah. Ia berjalan menyusuri jalan berdebu menuju sekolah, diikuti pandangan sayang dan doa dari ibunya. Setiap langkahnya terasa berat, namun tekad dan harapan membimbingnya melewati rintangan. Dalam hati kecilnya, Rizky menyimpan mimpi besar. Suatu hari ia akan melihat keluarganya hidup bahagia, tanpa rasa sakit dan kesulitan. Hingga saat itu tiba, ia bersiap untuk menghadapi dunia dengan keberanian dan cinta yang tak pernah pudar. Sore itu, aroma manis dari dapur kecil yang sederhana mengisi udara rumah kecil Rizky. Di balik meja kayu tua, Rizky dengan cekatan menguleni adonan kue yang sudah diwariskan oleh ibunya sejak lama. Setiap sentuhan tangan Rizky membawa harapan dan kenangan hangat, karena dulu ibunya lah yang selalu menjadi koki utama dalam membuat kue-kue lezat itu. Namun kini, sejak Bu Ningsih sakit, hanya Rizky yang mampu melanjutkan tradisi keluarga itu. Dengan semangat yang tak pernah padam, ia mempraktikkan resep-resep yang diajarkan ibunya, mengolah bahan seadanya menjadi kue-kue yang siap dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pengobatan ibu yang terus memburuk. Saat Rizky memanggang kue-kue itu di tungku kecil yang sederhana, pikirannya melayang pada hari-hari bahagia saat keluarga mereka masih utuh. Ia ingat senyum hangat ibunya, tawa riang adik-adiknya, dan aroma harum kue yang selalu mengisi rumah. Kenangan itu menjadi kekuatan dalam hatinya, mendorongnya untuk tidak menyerah meski beban terasa semakin berat. Setiap kue yang dihasilkan bukan sekadar makanan, tetapi lambang cinta dan pengorbanan. Rizky tahu bahwa setiap potong kue yang terjual berarti satu langkah lebih dekat untuk mengurangi penderitaan keluarganya. Ia bekerja tanpa kenal lelah, mengolah adonan dengan sabar, dan menunggu dengan harap agar usaha kecilnya membuahkan hasil.
Ketika ibu terkadang duduk di dapur, ia tersenyum bangga melihat ketekunan anaknya. Meskipun tubuhnya lemah, cinta ibu begitu kuat untuk mendukung perjuangan Rizky. Ia selalu menguatkan Rizky dengan kata-kata lembut dan pelukan yang menyelimuti lelah dan kesedihan. Meski perjalanan hidup mereka penuh ujian, dapur kecil itu menjadi saksi bisu tentang bagaimana sebuah keluarga bertahan dengan cinta dan harapan. Rizky percaya, dari aroma kue yang ia buat, akan tercium harum kebahagiaan yang suatu hari akan datang menghampiri mereka. Pagi-pagi sekali, ketika kota masih diselimuti kabut tipis dan jalanan mulai dipenuhi suara kendaraan dan aktivitas warga, Rizky sudah bersiap membuka lapak kecilnya di sudut jalan yang ramai. Dengan gerobak sederhana yang dipenuhi kue-kue hasil buatannya, ia berdiri di pinggir trotoar, berharap dagangannya laku dan membawa secercah rezeki untuk keluarganya. Setiap kue yang tertata rapi di atas meja kecil itu bukan hanya makanan biasa, melainkan simbol kerja keras dan harapan. Rizky menjajakan kue-kue dengan suara kecil yang penuh semangat, meski tubuhnya lelah dan tangannya terkadang gemetar akibat dingin pagi. Ia tersenyum kepada para pembeli, mencoba menarik perhatian dengan tawaran sederhana namun penuh kehangatan. Di tengah keramaian kota, Rizky sering mendapatkan tatapan iba atau senyum hangat dari orang-orang yang melihat ketekunan dan perjuangannya. Beberapa pembeli tetap setia membeli kue buatannya, sementara yang lain hanya sekadar memberi semangat lewat kata-kata penyemangat. Semua itu menjadi bahan bakar semangat bagi Rizky untuk terus bertahan. Meski terkadang dagangan tak laku banyak, Rizky tak pernah putus asa. Ia ingat bagaimana ibunya selalu mengajarkan bahwa setiap usaha, sekecil apapun, memiliki arti besar. Ia juga teringat pelukan hangat ibu yang selalu menjadi tempatnya kembali saat merasa lelah dan sedih. Setelah berjualan, Rizky segera pulang untuk merawat ibunya dan membantu mengurus adik-adiknya. Ia tahu bahwa perjuangan tidak berhenti di lapak kecilnya, melainkan terus berlanjut di rumah. Namun, setiap kue yang terjual menjadi langkah kecil yang membawa keluarganya menuju harapan baru. Di malam hari, Rizky duduk di depan rumah, melihat lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Ia berdoa agar esok hari bisa membawa keberuntungan lebih besar, dan agar ibunya cepat sembuh. Dalam hati yang kecil tapi kuat, Rizky percaya bahwa dengan kerja keras dan cinta, mereka bisa melewati semua rintangan. Malam mulai menyelimuti kota kecil itu, membawa keheningan yang dalam ke dalam rumah sederhana Rizky. Setelah seharian penuh berjuang menjajakan kue di tengah hiruk-pikuk jalanan, Rizky pulang dengan langkah yang lelah namun penuh harap. Rumah itu menjadi tempat satu-satunya di mana ia bisa menemukan ketenangan, walaupun di sana juga tersimpan kepedihan dan kekhawatiran. Begitu membuka pintu, ia langsung disambut dengan pelukan hangat ibunya, Bu Ningsih. Meskipun tubuh ibu terasa lemah dan wajahnya penuh dengan bekas luka sakit yang belum sembuh, pelukan itu seperti perisai ajaib yang mampu menghapus semua kepenatan dan kegelisahan yang menghimpit hati Rizky. "Sudah capek ya, Nak?" bisik Bu Ningsih dengan suara lembut yang membuat Rizky merasa aman dan dicintai. Dengan mata berkaca-kaca, Rizky membalas pelukan itu, merasakan kehangatan dan kasih sayang yang selama ini menjadi tempat pelariannya saat dunia terasa begitu kejam. Pelukan ibu bukan hanya sekadar sentuhan fisik. Itu adalah bahasa cinta yang tak terucapkan, penguat jiwa yang mengalir dari hati seorang ibu kepada anaknya. Dalam pelukan itu, Rizky merasa tidak sendiri menghadapi beban hidup yang terasa berat. Ia tahu, selama ada ibu, ia memiliki kekuatan untuk terus berjuang. Seringkali, ketika rasa putus asa datang menyergap, terutama saat melihat kondisi ayah yang tak kunjung membaik dan kebutuhan keluarga yang terus bertambah, Bu Ningsih akan memeluk Rizky erat dan berkata, "Kita akan lewati semuanya bersama, Nak. Jangan pernah menyerah." Kata-kata itu mengisi ruang kosong di dada Rizky dengan harapan dan keberanian. Malam itu, setelah pelukan hangat itu, Rizky duduk di sudut kamar kecilnya. Ia memandang foto keluarga yang tergantung di dinding, mengingat momen-momen bahagia yang pernah ada dan berjanji dalam hati untuk tidak membiarkan kesedihan mengalahkannya. Pelukan ibu menjadi cahaya kecil yang membimbingnya melalui gelapnya malam, menyinari langkahnya untuk terus melangkah ke depan. Tanggung jawab Rizky bukan hanya untuk ibunya yang sedang sakit, tapi juga untuk dua adiknya yang masih kecil dan penuh kebutuhan. Setiap pagi,
Setelah menyiapkan sarapan sederhana untuk keluarganya, Rizky sibuk mengurus adik-adiknya dengan penuh kasih sayang. Kedua adiknya, Rani yang berusia 7 tahun dan Raffi yang baru 5 tahun, masih bergantung sepenuhnya pada kakaknya. Rizky membantu mereka mengenakan pakaian, menyiapkan bekal, dan memastikan mereka siap menjalani hari. Meskipun masih kecil, Rizky sudah belajar menjadi sosok ayah dan ibu sekaligus bagi adik-adiknya. Setiap sore, saat Rizky pulang dari sekolah dan berjualan, ia langsung mengurus tugas rumah dan menjaga kedua adiknya. Ia mengajari Rani dan Raffi belajar membaca dan menulis dengan seadanya, menggunakan buku bekas dan sisa waktu yang ada. Terkadang, mereka duduk bersama di bawah sinar lampu minyak kecil, tertawa dan belajar sambil menikmati kebersamaan yang hangat. Meskipun kadang lelah dan kewalahan, Rizky tidak pernah mengeluh. Ia tahu bahwa adik-adiknya adalah alasan kuat untuk terus bertahan dan berjuang. Ia ingin memberikan mereka masa kecil yang lebih baik daripada yang ia alami. Masa kecil yang penuh cinta, kebahagiaan, dan kesempatan. Saat malam tiba, Rizky memastikan kedua adiknya tidur dengan nyenyak sebelum ia sendiri beristirahat. Ia sering termenung memikirkan masa depan mereka. Berdoa agar suatu hari nanti mereka semua bisa hidup dalam keadaan yang lebih baik, tanpa rasa sakit dan kekurangan. Dalam hatinya, Rizky menyimpan cita-cita besar. Ia ingin menjadi sosok yang bisa melindungi dan membimbing keluarganya, mengubah nasib mereka dengan kerja keras dan ketulusan. Meskipun jalan itu penuh tantangan, cinta pada adik-adiknya menjadi bahan bakar yang tak pernah habis untuk terus melangkah. Di tengah keterbatasan, mereka saling menguatkan. Kebersamaan kecil di bawah atap rumah yang sederhana menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan sejati, menegaskan bahwa cinta keluarga adalah harta yang paling berharga di dunia. Meski tubuhnya lelah dan pikirannya berat memikul segala tanggung jawab, Rizky tidak pernah membiarkan rasa lelah itu menghentikannya. Setiap malam, setelah adik-adiknya terlelap dan ibu beristirahat, ia duduk di pojok kamar kecil mereka yang remang, membuka buku-buku seadanya untuk belajar. Lampu minyak yang berkedip menjadi satu-satunya penerang dalam keheningan malam yang sunyi. Rizky tahu betul bahwa pendidikan adalah jalan satu-satunya untuk mengubah nasib keluarganya. Ia mengulang pelajaran dengan penuh tekad, berusaha menyerap setiap kata dan angka yang diajarkan di sekolah. Meski pelajarannya kadang sulit dan peralatan belajar terbatas, semangatnya untuk belajar tidak pernah padam. Di waktu yang sama, Rizky masih harus menyelesaikan tugas-tugas rumah seperti membantu ibu, menjaga adik, dan menyiapkan dagangan kue untuk keesokan hari. Waktu tidur yang seharusnya cukup seringkali terpangkas demi memenuhi kebutuhan keluarga yang tak pernah ringan. Namun, ia tetap bersyukur atas setiap kesempatan yang diberikan dan tidak pernah mengeluh. Karena ia tahu perjuangan ini adalah untuk masa depan yang lebih baik. Ada kalanya kelelahan datang begitu menyerang. Badan yang letih, mata yang sulit terbuka, dan pikiran yang kacau mencoba menggoyahkan tekadnya. Tapi ingatan akan ibu yang sakit, adik-adik yang membutuhkan, dan mimpi besar yang terus ia simpan menjadi kekuatan yang menguatkan. Ia ingat pesan ibunya, "Kamu kuat, nak, jangan pernah lelah berjuang." Kadang-kadang, di tengah malam yang sunyi, Rizky menulis mimpi dan harapannya di buku harian kecil yang selalu ia simpan. Ia menuliskan tentang masa depan di mana ia bisa melihat keluarganya tersenyum tanpa beban, di mana ia bisa sekolah dengan tenang tanpa harus khawatir akan nasib mereka. Perjuangan Rizky bukan hanya soal bertahan hidup, tapi juga tentang membangun masa depan. Dengan hati yang penuh cinta dan keberanian, ia melangkah maju setiap hari, menapaki jalan panjang yang penuh tantangan dengan tekad yang tak tergoyahkan. Dalam perjuangan yang terasa begitu berat dan kadang sepi itu, Rizky menemukan secercah harapan dari sosok yang tak pernah ia duga sebelumnya. Suatu hari, Bu Lila, seorang guru baru di desa, datang mengunjungi keluarga kecil mereka. Dengan mata yang penuh perhatian dan hati yang tulus, Bu Lila memperhatikan betapa gigihnya Rizky berjuang demi keluarganya. Bu Lila membawa serta bantuan kecil, beasiswa sekolah untuk Rizky, serta perlengkapan belajar seperti buku tulis, pensil, dan seragam sekolah baru. Tawaran ini bukan hanya berupa materi, tetapi juga dukungan moral yang sangat berarti bagi Rizky dan keluarganya.
Bu Lila menjanjikan dirinya akan selalu mendampingi dan membantu jika ada kesulitan. Rizky menerima bantuan itu dengan hati yang penuh rasa syukur dan harapan. Ia merasa tidak lagi berjalan sendirian di tengah kerasnya dunia. Bu Lila menjadi sosok yang bukan hanya guru, tapi juga teman dan pelindung yang memberikan semangat baru dalam hidupnya. Dengan dukungan Bu Lila, Rizky semakin giat belajar dan berjualan. Setiap pelajaran yang ia terima menjadi langkah kecil menuju masa depan yang cerah. Ia juga belajar banyak tentang pentingnya rasa percaya diri dan keteguhan hati. Bu Lila selalu mengingatkannya, "Jangan pernah ragu, Rizky. Kamu bisa mencapai apapun yang kamu inginkan." Tetangga dan warga desa juga mulai memberikan perhatian lebih kepada keluarga Rizky. Bantuan kecil datang dari berbagai arah. Sebuah sembako, obat-obatan untuk ibu, hingga dorongan semangat. Semua itu menjadi penguat bagi Rizky untuk terus melangkah. Meski perjuangan belum usai dan tantangan masih menanti, Rizky kini memiliki kekuatan baru. Ia belajar bahwa dalam hidup, kita tidak pernah benar-benar sendiri. Ada orang-orang baik yang siap membantu, selama kita mau membuka hati dan percaya. Di malam yang tenang, Rizky duduk di depan rumah kecil mereka, memandangi bintang-bintang yang berkelap-kelip. Ia berbisik dalam hati, "Terima kasih, Bu Lila. Karena kau, aku bisa bermimpi lagi." Harapan itu menguatkan langkah Rizky menuju masa depan yang lebih baik, penuh dengan cinta dan kesempatan. Perjalanan panjang yang penuh tantangan dan perjuangan kini, mulai menunjukkan hasil yang manis bagi Rizky dan keluarganya. Mimpi yang selama ini terkubur dalam lelah dan kesulitan perlahan mulai terwujud, membawa cahaya baru yang menerangi jalan mereka menuju masa depan. Di pagi yang cerah, Rizky berdiri di depan sekolah desa dengan wajah penuh semangat. Ia tidak lagi membawa beban berat sendirian, karena kini ia memiliki dukungan dari ibu, adik-adiknya, serta guru dan tetangga yang selalu percaya padanya. Setiap langkahnya terasa ringan, dipenuhi rasa percaya diri dan harapan. Rumah sederhana mereka kini terasa lebih hangat dan penuh cinta. Ibu yang dulu sering terbaring lemah, kini menunjukkan tanda-tanda perbaikan berkat pengobatan yang rutin dan dukungan keluarga serta tetangga. Dua adik kecilnya tumbuh ceria dan sehat, selalu menyambut Rizky dengan pelukan hangat setiap kali ia pulang dari sekolah atau berjualan. Malam hari menjadi waktu untuk berkumpul dan berbagi cerita. Di tengah kehangatan ruang tamu yang sederhana, Rizky dan keluarganya duduk bersama. Bu Sari memeluk anak-anaknya dengan penuh kasih, sementara Rizky memandang masa depan dengan keyakinan baru. Mereka tahu, meski jalan masih panjang, mereka tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Rizky menuliskan harapan dan impiannya dalam sebuah buku kecil. Ia bermimpi menjadi guru suatu hari nanti, mengajarkan anak-anak desa agar mereka bisa meraih masa depan yang lebih baik. Ia ingin menjadi cahaya bagi keluarganya dan bagi banyak orang yang membutuhkan. Dalam hatinya, Rizky selalu mengingat pelukan hangat ibunya, senyum adik-adiknya, dan dukungan dari orang-orang baik di sekitarnya. Cinta dan kerja keras telah mengubah perjalanan hidupnya menjadi kisah tentang keberanian, harapan, dan cinta yang tak pernah padam. Cerita Rizky bukan hanya tentang perjuangan seorang anak kecil, tetapi juga tentang kekuatan keluarga dan komunitas dalam menghadapi kesulitan. Ini adalah kisah yang mengajarkan bahwa dengan cinta, keberanian, dan dukungan, tidak ada mimpi yang terlalu jauh untuk dicapai. Jangan lupa subscribe ke channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita inspiratif berikutnya, berikan like sebagai bentuk dukungan, dan tuliskan di pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Sampai jumpa di kisah penuh makna lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.